Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di mata kuliah pelayanan prima gitu ya. Untuk mata kuliah pelayanan prima ini kita lanjutkan lagi untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin ada beberapa yang akan Ibu sampaikan tentang tujuan kita mempelajari pelayanan prima itu sebetulnya apa sih gitu ya. Di sini adalah mahasiswa akan diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima dengan baik dan benar sesuai dengan bidang tugasnya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa semua akan lebih mudah ketika kita memberikan pelayanan, ketika kita memberikan sesuatu yang memang harus diberikan untuk orang gitu ya, berhubungan dengan bidang tugas masing-masing gitu ya. Yang selanjutnya adalah di mana pelayanan dalam bidang tugas itu bermacam-macam gitu. Ada yang memang di bidang konstruksi, ada di bidang perhotelan, bidang pelayanan di restoran, atau misalnya antara akademik dan kampus, antara BAA dengan mahasiswanya dan lain-lain. Itulah yang memang harus diberikan yang benar-benar terbaik gitu ya. Kita memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan bidang tugasnya. Nah, pemimpin itu pada hakikatnya adalah pelayan. Ada kutipan yang Ibu ambil dari Google. Setujukah Anda dengan moto tersebut gitu ya? Mungkin ada sebagian yang setuju dan ada yang sebagian juga tidak setuju dengan pendapat atau dengan moto ini gitu ya. Nah, karena ada beberapa orang atau ada beberapa pemimpin yang berprinsip bahwa tidak semua orang itu siap menjadi seorang pemimpin gitu ya. Dan ada juga yang memang orang sudah siap dengan menjadi seorang pemimpin gitu ya. Tidak semua orang siap menjadi pemimpin, tapi orang itu suka menjadi pemimpin. Apakah setuju? Atau kita kalau misalkan berbalik bertanya, bagaimana kondisi di kantor Anda? Misalnya seperti itu. Mungkin ada yang memang merasa kita sebagai pimpinan itu yang memang menjadi pelayannya, ada yang memang mungkin kita itu hanya memberikan perintah saja gitu. Ada juga yang memang mungkin kita bisa bekerja sendiri gitu ya. Ada yang memang kita bekerja itu secara sembunyi-sembunyi. Misalnya ketika atasan ada, kita kerja bagus, tapi ketika pemimpin kita tidak ada, kita bekerjanya tidak bagus. Jadi macam-macam gitulah ya. Kalau memang kita bisa ambil secara generalnya. Nah, ketika kita akan memberikan pelayanan, kita harus memahami dan ingat posisi kita gitu ya. Kita itu masing-masing mempunyai konsumen gitu. Nah, konsumen itu adalah ya pelayan bagi pihak lain gitu, dimana kita adalah pemberi pelayanan untuk orang lain gitu ya. Jadi ketika kita memberikan pelayanan, ketika kita memberikan sesuatu untuk orang lain, ya berarti kita harus memberikan yang terbaik. Semua orang menginginkan hal seperti itu. Tetapi pada kenyataannya kita juga masih menjadi konsumen yang memerlukan layanan dari pihak lain gitu ya. Seperti halnya jadi pada pemahaman posisi dan kesadaran diri ini akan dapat meningkatkan kinerja layanan gitu ya. Jadi ketika kita memberikan pelayanan gitu ya, ketika kita juga menjadi konsumen gitu, itu harus ada sinergi gitu ya. Sehingga pada akhirnya akan didapatkan bahwa pada ketika kita memahami posisi dan memahami kesadaran diri, ya akan bisa meningkatkan kinerja pelayanan gitu. Apa sih sebetulnya kompetensi yang dibutuhkan gitu ya? Di sini adalah yang pertama adalah kemampuan, yang kedua adalah pengalaman, yang ketiga adalah keahlian, keterampilan, dan pengetahuan. Selain itu juga mungkin kita membutuhkan adanya sikap, keunggulan, kualitas, wawasan, dan seterusnya. Jadi kompetensi-kompetensi inilah yang harus diberikan ketika kita ingin memberikan pelayanan yang memang benar-benar harus kita punya gitu ya, dalam memberikan pelayanan, supaya pelayanan yang diberikan kita itu pelayanan yang maksimal. Harus memiliki beberapa kompetensi. Boleh tidak kalau salah satunya? Ya boleh saja, tetapi alangkah lebih bagusnya apabila kompetensi inilah yang memang kita bisa berikan, atau kita bisa dapatkan, atau bisa kita punya gitu ya, seperti itu. Bagaimana sih sebetulnya proses pelayanan yang baik itu gitu ya? Di sini ada customer, ada needs, dan service provider. Nah, antara kebutuhan, antara keinginan dengan customer atau dengan pelayanan itu sama-sama saling berhubungan. Ketika customer diberikan pelayanan yang bagus, maka customer akan berbalik puas dengan produk kita. Ketika kita punya produk,
ketika kita akan membuat produk, kita mencari apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan oleh orang. Dari kebutuhan inilah kita akan berbicara mengenai customer dan berbicara tentang pelayanan. Jadi antara kebutuhan setiap konsumen, antara konsumen dengan pelayanan itu memang sangat benar-benar dibutuhkan gitu ya. Dan di sini sebetulnya yang kita butuhkan, yang kita inginkan, yang kita butuhkan itu sebetulnya apa sih? Biasanya berupa barang atau jasa. Ketika konsumen atau ketika kita memberikan pelayanan berupa jasa, berarti kita akan memberikan sesuatu yang terbaik, khususnya di bidang jasa. Tapi ketika kita menjual atau mempunyai barang, berarti barang kita itu harus bagus, sehingga orang akan puas dengan produk kita. Pada akhirnya kita akan dibeli lagi oleh orang tersebut gitu ya. Jadi akan bersinergi, akan berkelanjutan hubungannya itu gitu. Nah, dimana biasanya gitu ya, yang namanya konsumen itu ya biasanya perlu diberikan layanan gitu untuk konsumen. Kalau misalnya untuk service provider, berarti pihak penyedia layanan adalah pihak yang memberikan layanan tertentu kepada konsumen, baik penyerahan barang atau penyerahan jasa gitu ya. Nah, di situ berarti apa yang dibutuhkan, rasa yang timbul secara alami dari dalam diri manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupannya gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah proses pelayanan itu terbagi menjadi dua. Ada melayani dan ada memberikan pelayanan. Melayani itu adalah membantu menyiapkan atau membantu apa yang diperlukan seseorang. Sedangkan untuk pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. Nah, di sini kita harus mengetahui bahwa sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh pelanggan, apa sih yang diinginkan oleh pelanggan, seperti itu kurang lebihnya gitu ya. Ada 3 kelompok pelayanan, di sini ada produk utama, ada juga fasilitas layanan tambahan yang bersifat wajib, dan ada supporting service gitu. Ini adalah 3 kelompok pelayanan. Kita lihat di sini core service. Core service itu berarti produk yang utama, dalam artian ketika kita datang ke hotel, kita butuh apa? Oh, kamar yang bagus, view-nya yang bagus. Apakah kamar tersebut bisa digunakan untuk melihat view yang bagus, ataukah ada kolam renangnya, ataukah hotelnya bintang 5, bintang 4, bintang 7 dan lain-lain, misalnya seperti itu gitu ya. Kalau penerbangan lebih kepada transportasi udara, bagaimana ketika kita memilih penerbangan sesuai dengan apa yang kita harapkan dari segi terutama keamanannya, fasilitasnya, seperti itu. Kalau misalkan untuk sekolah biasanya pendidikan, bagaimana guru-guru dalam memberikan pengajaran, bagaimana sistem pembelajaran yang mereka terapkan, seperti itu. Yang kedua adalah facilitating service, di mana fasilitas layanan tambahan itu bersifat wajib gitu ya. Misalnya di hotel itu wajib ada apa sih? Resepsionis. Jadi ketika kita masuk ke dalam hotel, kita akan bertemu dengan resepsionis gitu ya. Ketika kita akan bertanya, akan menanyakan sesuatu hal yang kita tidak ketahui atau ingin bertanya-tanya tentang fasilitas yang ada di sini, misalnya seperti itu. Yang kedua adalah penerbangan. Harus ada siapa sih? Harus ada pramugari. Mereka menyambut kita ketika kita datang, misalnya seperti itu. Nah, kalau untuk di sekolah apa? Ekstrakurikuler gitu ya. Jadi ekstrakurikuler ini adalah pemberi layanan fasilitas layanan tambahan yang bersifat wajib gitu ya. Nah, kalau untuk supporting service, sepertinya di hotel harus ada apa? Oh, ternyata harus ada laundry misalnya. Itu kan merupakan sesuatu yang akan mensupport pelayanan kita gitu ya. Yang kedua adalah penerbangan. Oh, disupport oleh apa? Mungkin ketika orang datang, ketika orang turun, orang akan ke suatu tempat. Akhirnya harus disediakan apa? Fasilitasnya, mungkin ada taksi. Yang kedua adalah bimbel tambahan, misalkan untuk sekolah, untuk supporting service-nya ya gitu. Nah, sebetulnya di sini kita berbicara tentang pelayanan publik. Pelayanan publik itu apa sih gitu ya? Pelayanan publik adalah segala sesuatu atau segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebetulnya di sini ketika kita memberikan pelayanan publik gitu ya, untuk apa sebetulnya? Nah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka diperlukan bentuk pelayanan yang dinamakan pelayanan prima gitu ya. Nah,
Prinsip-prinsip pelayanan publik ada kesederhanaan, ada kejelasan, ada kepastian waktu, ada akurasi, ada keamanan, ada tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan. Itu adalah prinsip-prinsip dalam pelayanan publik. Nah, sebetulnya apakah pelayanan prima itu sama dengan service excellent, sama dengan excellent service, atau yang kita kenal adalah dengan service excellent gitu ya. Nah, jadi sebetulnya pelayanan prima itu apa sih gitu ya? Pelayanan prima adalah kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya agar mereka selalu loyal kepada organisasi atau perusahaan tersebut gitu. Ada beberapa konsep A6 dalam pelayanan prima, dimulai dari ability, attitude, afference, attention gitu ya, action, accountability gitu. Ability kemampuan, attitude sikap, afference adalah penampilan, attention adalah perhatian, action adalah tindakan, dan accountability adalah bertanggung jawab. Ini adalah konsep dalam pelayanan prima gitu ya, bisa kita lihat dari beberapa gambar-gambar di bawah ini ketika orang memberikan pelayanan gitu ya. Nah, sebetulnya tujuan dari pelayanan prima dan manfaatnya itu apa sih gitu ya? Kalau tujuannya ya untuk memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhannya. Manfaatnya apa? Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah ya, misalnya kalau memang kita berbicara pemerintah kepada masyarakat atau yang diberikan oleh pelayanan kepada banyak orang gitu ya. Oke, yang selanjutnya di sini ada acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan, acuan untuk pelayanan pelanggan atau stakeholder dalam kegiatan pelayanan yang berhubungan dengan why, when, with whom, where, how gitu ya. Nah, dalam pelayanan ini harus dilakukan. Sebetulnya mutu pelayanan prima apa? Mendahulukan kepentingan pelanggan, memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, budaya pelayanan prima, sikap pelayanan prima, sentuhan pribadi pelayanan, pelayanan prima sesuai dengan pribadi gitu ya. Perspektif pelayanan pelanggan. Ada istilah katanya pelanggan adalah raja. Mungkin ya, dahulu ada. Ya sekarang juga masih ada sih, tetapi sekarang tidak begitu digembor-gemborkan lagi istilah ini ya. Tapi memang tetap pelanggan adalah raja. Pelanggan adalah alasan keberadaan kita. Yang selanjutnya adalah tanpa pelanggan kita tidak punya apa-apa. Betul, seseorang yang punya bisnis gitu ya, seseorang yang punya usaha gitu, ketika tidak ada pelanggan ya sudah, usahanya tidak akan berjalan, usahanya tidak akan maju, usahanya tidak akan bergerak gitu. Jadi pelanggan kita lah yang memang menentukan bisnis kita. Ketika orang sudah suka dengan produk kita, orang akan membeli lagi. Setelah membeli lagi, ketika kita bisa menginformasikan ke orang karena pelayanan ini bagus, produknya bagus, dia akan loyal seperti itu. Jika kita tidak memahami pelanggan, artinya kita tidak memahami bisnis kita, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa perspektif tradisional versus perspektif pelayanan pelanggan, gitu ya. Di mana dahulu nih ya, perspektif tradisional itu antara pelanggan, antara manajer, antara CEO, antara karyawan itu punya dua perbedaan pendapat. Yang pertama, ada yang memang pelanggan itu benar-benar raja sehingga ditempatkan pelanggan itu di atas. Tapi perspektif tradisional zaman dahulu, CEO itu berada paling atas gitu ya. Sedangkan yang sekarang pelanggan itu berada yang paling atas. Jadi CEO-nya yang di bawah gitu ya. Jadi dimulai dari sekarang itu pelayanan pelanggan yang terbaik adalah pelanggan yang punya prioritas utama, yang selanjutnya adalah penyedia layanannya, yang ketiga adalah manajernya, dan yang keempat CEO-nya. Piramidanya terbalik. Kalau zaman dulu CEO yang berada paling atas, pelanggan tidak begitu diperhatikan. Kalau sekarang kebalikannya gitu ya. Ini adalah perspektif tradisional dan perspektif pelayanan pelanggan. Sebetulnya pelanggan itu siapa sih gitu ya? Sebetulnya definisi pelanggan itu adalah apa sih gitu ya? Pelanggan itu ya siapa saja yang berkepentingan dengan produk layanan penyediaan layanan, atau siapa saja yang memang akan menerima layanan dari pihak penyedia layanan, atau siapa saja yang terkena dampak dari produk atau proses layanan. Misalnya
user, customer, consumer, service receiver, dan lain-lain. Itu kita bisa asumsikan bahwa itu adalah pelanggan kita gitu. Nah, yang selanjutnya, ketika kita akan mengenal karakter pelanggan, yang pertama ada pusatkan perhatian pada pelanggan gitu ya. Jadi dengarkan kehendak pelanggan seperti apa, memberikan perhatian kepada pelanggan, bertindak dengan tenang ketika ada pelanggan yang komplain, kita harus rileks gitu ya. Dan harus selalu tersenyum atau menatap mata saat berbicara gitu. Dan kita perlu menanggapi pembicaraan pelanggan dengan serius. Selanjutnya adalah ya kita juga harus memikirkan nada bicara kita gitu ya. Karena pelanggan itu banyak sekali karakternya gitu ya, berbeda-beda gitu. Nah, yang selanjutnya adalah karakter pelanggannya seperti apa sih gitu biasanya yang diinginkan. Biasanya kita itu harus memberikan pelayanan yang efisien gitu ya. Jadi kita harus melayani pelanggan gitu ya. Melayani pelanggan pertama dulu, baru melayani pelanggan berikutnya, mempergunakan waktu seakurat mungkin, bicara seperlunya, menanggapi pembicaraannya, perhatikan nada bicaranya, rencanakan yang akan dilakukan selanjutnya gitu ya, dan menjawab pertanyaannya. Oke. Next, yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar pengembangan pelayanan prima. Biasanya yang pertama adalah pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan penerima layanan. Yang kedua adalah perbaikan kualitas pelayanan yang berkesinambungan. Yang ketiga, manajemen berdasarkan fakta. Yang keempat, melibatkan dan memberdayakan sistem atau unsur organisasi secara menyeluruh. Yang selanjutnya adalah mengembangkan potensi daya pikir manusia. Terus kepemimpinan yang digerakkan oleh obsesi mutu pelayanan prima gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah budaya organisasi dengan standar etika dan moral yang tinggi. Jadi inilah beberapa prinsip-prinsip yang ada dalam pelayanan prima gitu. Kalau dalam service excellent, jangan memaksa berubah, tetapi fasilitasi kesempatan untuk berubah, karena kita harus mengenali tipe-tipe pelanggan gitu. Jangan mencari-cari kelemahan pelanggan juga dan memanfaatkan waktu juga untuk kepentingan Anda. Tidak seperti itu, karena karakteristik pelanggan itu ada yang common person, ada yang continuous learner, dan ada kritikus gitu ya. Jadi ketika orang bertindak mandiri, cenderung mandiri, kesempurnaan diutamakan, biasanya tidak banyak komplain. Kita cara menghadapinya ketika mereka komplain ke kita misalnya, ya kita pakai logika. Tapi ada yang memang cenderung senang hal-hal yang rinci, punya kesempurnaan gitu ya, percaya pada bukti, adanya dialog panjang dan lain-lain. Jadi dialog panjang itu mungkin sudah tawar-menawar, sudah bertanya-tanya baru dia beli gitu ya. Ada juga yang memang mengkritik, bicara banyak, tapi bisa juga mencuri ide kita gitu ya, gemar dipuji gitu ya. Jadi usahanya memang harus benar-benar ekstra mengambil hatinya, memberikan pujian gitu, seperti ini kalau memang tipe pelanggan yang seperti ini gitu ya. Yang keempat adalah tipe pelanggan yang cenderung menyenangi status quo atau camper gitu ya. Di sini adalah tidak berani mengambil keputusan, pesimis gitu ya. Ada yang climber, lebih kepada mudah bergaul. Ada yang crazy artist, karakternya unik. Ada yang cash registered gitu ya. Biasanya cara menghadapinya adalah ini juga harus memberikan yang terbaik gitu ya. Oke, untuk pelayanan prima, materi hari ini sudah disampaikan. Nanti kita dilanjutkan di WA group dan dilanjutkan di sistem yang ada. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah-salah ucap dan salah-salah kata dalam perkuliahan ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.